Apakah rukun iman perlu direvisi ya? Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, akan membahas sebuah tema ya. Temanya begini, karena saya ada ditanya ya. Tentu saya menyampaikan ini dalam bingkai Indonesia Pancasila ya, saling toleransi ya. Saya ditanya begini, Pak Pendeta HTD, apakah di dalam kekristenan ada rukun iman? Ya, di Kristen ada rukun iman nggak Pak HTD? Ya, lalu saya menjawab seperti ini ya. Saya judulnya gini, perlukah rukun iman direvisi? Ya, Bapak Ibu Saudara, iman itu apa sih Pak? Ya, kita mesti clearkan dulu definisi iman gitu. Iman adalah sesuatu yang kita harapkan ya, dan bukti dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah ya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Nah, iman itu harus hanya kepada Allah karena Allah tidak bisa dilihat. Yohanes 1 ayat 18, tidak pernah ada orang yang melihat Allah. Orang loh, orang itu fisik. Musa ketemu sama Allah, bisa ketemu sama Yesus. Yesus bisa ketemu Yesus sebagai roh, bisa. Tapi dia harus di dalam roh dulu, dikuasai roh dulu ya. Musa pernah ketemu 4 kali dalam roh, lalu 1 kali 5 kali ya, semuanya dalam roh ya. Ya seperti itu. Tapi kalau orang manusia tidak pernah ada yang melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18. Jadi melihat malaikat pernah nggak orang? Pernah, itu si Maria, Yusuf juga lihat malaikat ya. Manoah juga, kemudian Abraham juga, Musa juga lihat malaikat. Lihat Rasul, lihat Nabi, banyak orang sering lihat Rasul, lihat Nabi. Lihat kitab suci, ya bisa, kitab suci kan bisa dilihat ya. Jadi seperti itu. Jadi menurut Kristen, iman itu hanya kepada Allah. Siapakah Allahnya? 2 Timotius 3 ayat 15, iman yang menyelamatkan itu hanya iman kepada Kristus. Jadi tidak ada rukun iman di kekristenan karena iman itu hanya kepada Kristus, itu yang menyelamatkan. Sejak dari zaman Adam sampai nanti manusia berakhir menjelang kiamat. Jadi Adam itu percaya Kristus, iya dong. Ya. Yahweh itu adalah Yesus ya. Yahweh itu Yesus. Ya, jadi sejak Adam, Habel juga percaya Yesus. Ya silakan aja dibaca di dalam Ibrani pasal 11 yang disebut dengan kesaksian iman ya. Di situ ada nama Habel disebut, Habel sampai nabi-nabi ya. Clear, jadi tidak ada rukun iman di dalam kekristenan. Yang ada iman itu hanya kepada Yesus Kristus. Pak, itu gereja di luar sana ada yang namanya kredo Pak, kredo pengakuan iman. Ya itu kan karangannya bapak-bapak gereja itu ya. Itu tidak ada di Alkitab itu, dan itu salah semua itu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, salah. Mana ada Bapa Maha Kuasa? Ya Khalik langit dan bumi, mana ada Khalik langit dan bumi kok Bapa? Pencipta langit dan bumi itu Yesus, Maha Kuasa itu Yesus. Kejadian 2 ayat 4, Tuhan Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Wahyu 1 ayat 8, Maha Kuasa itu aku, Yesus. Jadi tidak ada Maha Kuasa kok Bapa, Khalik langit dan bumi kok Bapa, ya nggak ada. Itu salah semua, itu pengakuan iman. Dan memang kekristenan tidak perlu ada pengakuan iman atau creed atau credo. Oke, jadi iman itu hanya pada Yesus Pak, betul. Iman pada malaikat boleh nggak? Tidak boleh. Loh Pak, kalau kita nggak percaya pada malaikat gimana? Yang disebut malaikat itu kita memahami atau mengerti. Maka Yesus berkata, kamu sesat kalau kamu tidak mengerti kitab suci. Berapa ya? Matius 22 ayat 29 ya.
Kalau kamu tidak mengerti kitab suci, kamu sesat. Jadi di kitab suci itu ditulis ada malaikat. Jadi kalau kita mempercayai atau memahami bahwa malaikat itu ada, itu paham memahami Alkitab atau mengerti Alkitab, bukan beriman pada malaikat. Tidak boleh beriman pada malaikat, Pak. Beriman pada kitab, Pak. Kitab Injil, Pak. Injil bukan kitab. Loh, harus direvisi dong, Pak. Injil bukan kitab, bukan. Injil itu Yesus artinya, ya. Injil kok kitab? Itu kan ajarannya para penyembah Tritunggal sama penyembah segitiga itu. Injil itu artinya Yesus, ya. Coba baca Galatia 3 ayat 8. Injil diberitakan kepada Ibrahim, gimana bisa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes diberitakan kepada Ibrahim. Itu ajaran siapa? Ya ajaran bapak-bapak gereja itu loh. Nabi bukan, rasul bukan. Mengklaim membuat pengajaran. Bukan pengajaran, Pak, penyesatan. Betul, penyesatan 2000 tahun itu, Tritunggal sama segitiga itu. Penyesatan 2000 tahun. Sampai hari ini, ya. Jadi beriman pada malaikat nggak boleh. Yang benar apa? Memahami Alkitab bahwa ada malaikat. Beriman pada Injil ya nggak boleh. Memahami Alkitab bahwa Injil itu Kristus, Yesus. Beriman pada hari akhir, Pak, hari penghakiman, ya tidak boleh. Kita memahami yang benar itu, kita paham, kita mengerti bahwa nanti ada yang namanya penghakiman terakhir. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Beriman kok kemana-mana. Beriman itu ya hanya pada Tuhan, pada Allah, tok, titik. Nggak ada itu beriman kok pada hal-hal lain. Hal-hal lain itu berarti kita memahami. Makanya Yesus berkata, membuka pikiran, mengerti kitab suci. Kalau kamu mengerti kitab suci, kamu paham bahwa ada malaikat, ada penghakiman terakhir, ada Injil. Ya, bukan beriman. Kalau beriman itu mutlak hanya kepada Allahu Ahad, Isa Al-Masih itu. Nggak pernah ada, Pak, yang jelasin kayak begini lah, ya. Nggak pernah ada yang jelasin kayak gini. Jadi clear ya, beriman itu hanya kepada Tuhan Allah Yesus Kristus. Tidak boleh, Kristen tidak boleh beriman kepada yang lain selain Tuhan Allah Yesus Kristus. Beriman pada malaikat tidak boleh, beriman pada Injil tidak boleh, beriman pada penghakiman terakhir, hari kiamat tidak boleh, beriman pada yang lain lagi tidak boleh. Tetapi kita paham, mengerti kitab suci, itu yang benar. Baik, Bapak Ibu Saudara, demikian disampaikan dan very clear ya, begitu ya. Pak Dede lagi di mana? Ini lagi di dekat Sentul ya. Aku lagi di Sentul di tempat anak saya. Ya, ngadem dulu lah ini. Naik motor, aku ini lagi naik motor ceritanya ini. Ya di Apong ya, dekat Apong ini tuh ya, ini di sebelah Alana. Mau ke rumah saya, rumah anak saya, tapi kuncinya belum, anakku belum pulang, jadi sampai sini dulu ya. Oke, clear ya. Jadi apakah rukun iman perlu direvisi? Ya silahkan Anda pikir sendiri. Kalau Alkitab very clear, iman itu hanya kepada Tuhan Allah Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya.